Nah, oke. Jadi ternyata seperti yang sudah saya jelaskan ya. Jadi ini berselang 1 hari sudah. Jadi kemarin saya analisanya ini untuk entry, saya akan memanfaatkan supply ini kembali. Dan alhasil area take profit pertama di kota ini, yang hijau ini, area demand ini, ternyata sudah direaksi oleh harga. Nah, jadi TP sudah hit. Dan satu lagi, area TP-nya itu adalah saya memanfaatkan resisten ini. Dan di sini juga TP-nya pun juga kalau diperhatikan di sini sudah hit. Nah, jadi plan ini sudah berjalan dengan sempurna ya. Nah, ini support saya katakan kemarin, kalau saya tidak lupa, apabila sudah dihancurkan ataupun di breakout, maka kita akan mengambil suatu keputusan lain ya. Nah, tetapi dalam hal ini pada saat dia breakout di sini, harga masih belum menyentuh area supply ini. Dia masuk breakout, masuk, datang lagi kembali ke supply, nah lalu harga drop. Jadi area TP-nya ini ya alhamdulillah sudah hit TP, dan area TP satu lagi memanfaatkan resisten ini juga sudah hit. Nah, disayangkan karena saya tidak pantau ini pasar, ya memang saya sudah buka transaksinya. Nah, maka dari itu ini saya amankan dulu sebentar. Ini saya amankan dulu. Oke, saya pindahkan dulu ya menjadi break even point. Nah, satu transaksi di sini saya akan tutup dulu. Yang satu transaksi ini saya tutup. Dan yang satunya ini saya akan pantau dulu, saya lihat dulu. Dikarenakan di sini ada pergerakannya ini imbalance ya. Ini naik turun sangat kuat ini. Saya mau lihat dulu karena kan satu sisi support ini juga sudah di breakout di sini. Oke. Nah, maka dari itu plan ataupun rencana nge-sell di pair BTC USD time frame M30 ini lebih kepada kemarin saya katakan memanfaatkan hari libur ya, Sabtu, sekarang hari Minggu, pasar dalam bentuk uang tutup, maka kita akan coba mencari peluang di pasar koin. Nah, yang dimana BTC USD di sinilah, di BTC USD inilah saya memutuskan kemarin untuk saya sell di sini. Nah, jadi kenapa saya sell di sini? Yang mudahnya satu, saya hanya memanfaatkan supply ini. Oke, saya hanya memanfaatkan base drop dalam bentuk supply ini. Nah, itulah dia lebih kurang. Ini kalau diperhatikan, kenapa saya menunggu support ini dihancurkan? Ya, support ini dihancurkan dikarenakan apa? Kalau diperhatikan dari bawah, dari sini, oke, harga naik ke atas, ya, di sini adalah menjadi higher high sebelum higher high yang ini. Nah, maka dari itu kalau kita perhatikan kenapa support ini menjadi patokan saya, dikarenakan ini adalah higher low terakhir daripada struktur kenaikan. Nah, dia sini sudah dihancurkan, maka saya berpatok. Nah, menunggu support ini dihancurkan. Kenapa support ini dihancurkan? Ya dikarenakan ini menjadi struktur kenaikan yang terakhir, higher low-nya. Higher high, di sini jadi higher low. Nah, maka dari itu di sini ada supply, ya terbendung di supply ini, dan hasil area take profit pertama di area demand yang kotak hijau ini. Nah, di sini harga sudah hit dan juga resisten ini juga sudah hit. Nah, jadi ya sangat penting, sepenting apa sih mengenal dan kita harus mengetahui struktur pasar. Struktur pasar itu kalau bagi saya sendiri menjadi suatu hal yang sangat penting ya untuk kita ketahui. Ya, bagi yang belum mengetahui, waduh, jangan sampai tidak mengetahui. Nah, ketahuilah hal tersebut dikarenakan memang aduh itu bagus, sangat bagus untuk diketahui. Sangat bagus untuk diketahui. Disayangkan apabila tidak mengetahui struktur pasar. Nah, kenapa support ini ditunggu? Nah, salah satunya berhubung karena ini adalah support ataupun juga struktur kenaikan yang terakhir ya.
maksudnya terakhir setelah dia membuat higher high di sini. Nah, setelah itu harga membreakout di sini, menembus dengan shadow seperti ini, tidak masalah. Saya nggak melihat tutup body, saya dengan shadow pun walaupun 1 poin berarti itu adalah yang sudah dibuat oleh harga itu sendiri. Maka dari itu walaupun 1 poin ya di sini berarti sudah breakout ataupun sudah engulf. Kenapa patokannya ini? Dikarenakan setelah yang namanya struktur kenaikan ini yang terakhir ini sudah dihancurkan, maka di situ adalah yang namanya potensi pertanda awal bertukarnya tren. Nah, dari sini diperhatikan, tapi sebatas ini ya trennya. Nah, dan sebatas di time frame ini. Tidak dikaitkan ke time frame yang lebih besar. Sebagai contoh ini di M30, kita tidak mengkaitkannya di H1. Nah, kita melihat di M30 bukan berarti struktur higher low kenaikan yang terakhir ini sudah dihancurkan, berpotensi juga pertanda awal juga untuk pertukaran tren di time frame yang lebih besar H1, H4. Oh tidak seperti itu. Nah, kalau saya pribadi melihat segala sesuatu itu apabila menggunakan time frame, saya hanya fokus pada time frame tersebut. Lain halnya kalau memang saya nanti menggunakan time frame besar, terus mengecilkan time frame, itu mungkin lebih kepada untuk mencari decision yang lebih bagus, dengan harapan apa? Dapat meminimalisir kerugian. Nah, jadi kalau hal seperti ini tetap berpatok pada satu time frame yang kita analisa saja. Jadi tidak akan berpengaruh sama seperti yang saya katakan tadi. Kita menggunakan M30, wah ternyata ini struktur kenaikan higher low-nya sudah dihancurkan. Berarti akan berpengaruh juga untuk di time frame yang lebih besar H1 atau di H4. Tidak seperti itu ya. Nah, jadi supaya jangan salah pemahaman, saya tetap apabila M30 yang saya lihat hal seperti ini berarti di M30 saja. Oke, maka dari itu alhamdulillah berarti plan ini berjalan dengan sempurna, yang dimana ya salah saya sendiri pribadi, saya dikarenakan juga ada kegiatan lain, saya lupa meletakkan area stop loss, meletakkan take profit di sini, saya juga lupa meletakkan take profit di sini. Tapi nggak apa-apa, ya memang belum rezeki. Dalam hal ini berarti area TP-nya kesalahan saya pribadi, saya tidak meletakkan area TP. Tetapi alhamdulillah plan yang sudah direncanakan itu sell di area supply ini. Prioritas TP saya itu kemarin saya katakan adalah di area demand yang kotak hijau ini, ya kan? Dan satu lagi area TP saya itu adalah menjadi area resisten ini. Nah, maka dari itu satu orderan ini lagi, ini saya akan break even point kan saja. Wah, kenapa tidak diambil? Ya tidak masalah gitu. Kenapa? Saya sudah siap gitu. Nah, itulah jadi ujung-ujungnya kembali kepada mindset kita sendiri gitu. Nah, mindset kita tuh bagaimana di dalam trading. Itu lebih bagus lagi. Oke, nah, tetapi kalau saran saya tetap ya apabila memang namanya untung, ya lebih bagus diambil. Nah, kenapa saya tidak ambil? Saya sudah ambil tadi yang satu. Oke, seperti biasa. Nah, ini berhubung saya membuka lot seperti ini, saya ada buka setengah lot. Nah, maka dari itu ini saya amankan dulu. Oke, saya amankan dulu dengan membuat partial close. Nah, saya akan tutup beberapa lot dari keuntungan yang sudah berjalan, maka itu lebih baik lagi. Nah, itulah enaknya trading ini apabila memang kita sudah siap akan segala halnya lah, memang benar-benar sudah matang. Nah, maka dari itu lebih baik dimatangkanlah semua hal. Sebentar, saya akan tutup dulu, eksekusi dulu ya. Supply, harga datang membentur di sini di supply, turun, dia menghancurkan support, dia menghancurkan struktur kenaikan. Oke, dengan hancuran struktur kenaikan di sini, nah yang sebelumnya juga saya ada katakan di sini, nah di sini sudah ada terbentuk struktur untuk penurunan dan dia kembali lagi ke supply yang dimana supply tidak dihancurkan oleh pergerakan harga itu sendiri. Nah, potensi pertanda awal pertukaran tren untuk di time frame ini sudah ada. Nah, maka dari itu supply ini masih menahan dan alhasil harga pun turun sampai ke area take profit yang sudah diletakkan ini, resisten ini. Nah, itulah dia lebih kurang seperti itu.
Nah, oke, ini sudah kebuka. Maka dari itu saya akan market execution. Mengeksekusi market ini saya akan menutup lebih kurang sebesar 0.40 lot ya. 0.40 saya akan tutup sekarang, yang dimana di sini 0.50 ini akan berubah dan bertukar menjadi 0.10. Dikatakan apa? Yang 0,40 lot saya akan ambil dulu keuntungannya. Oke, maka dari itu ini saya tutup. Nah, di sini sudah berubah dan bertukar menjadi 0.10 lot. Nah, jadi ya udah tinggal saya letakkan saja break even point. Saya lihat yang namanya selisih split ngambang jalan di sini ada 1.300. Nah, di sini saya akan letakkan yang tadinya resiko ini, saya akan break even point kan sebesar 1.300-an poin dari tempat saya nge-sell. Wah, ini sudah kebanyakan 3.000-an. Oke, saya letakkan di sini ke atas lagi. Ada 1.300, oh masih 2.000-an, masih bisa ke atas. Oke, nah saya akan break even point kan di sini. Ya berharap apabila harga turun lagi, yang 0.10 ini ya masih berjalan lagi dan keuntungannya kita dapat. Nah, jadi di antara dua entry yang sudah saya buka transaksinya sell, yang satu saya ambil penuh semua dan yang satunya lagi saya partial close alias saya ambil keuntungan yang berjalan dulu sebanyak hampir berapa persen itu ya, 0.50 saya tutup 0.40, saya sisakan 0.10. Nah, dengan harapan apabila memang nanti harga ini naik ke atas ya tidak masalah, otomatis orderan saya akan tertutup otomatis dan saya tidak dalam keadaan rugi. Oke, tidak rugi. Kenapa? Saya sudah mengantongi keuntungan. Satu transaksi saya sudah tutup dan satu transaksi lagi saya sudah ambil keuntungan berjalannya. Nah, oke, alhamdulillah. Maka dari itu plan untuk nge-sell di BTC USD ini secara live ya, walaupun lah videonya ini saya potong-potong dikarenakan untuk supaya tidak terlalu panjang videonya. Ya, alhamdulillah dalam plan sekali ini untuk di BTC USD memanfaatkan hari libur. Nah, berjalan dengan sempurna. Plannya semua plan berjalan dengan sempurna. Area TP hit, TP prioritasnya hit dan TP berikutnya juga sudah hit. Area tempat nge-sell juga sudah direaksi oleh harga dan harga pun mereaksi ke area TP. Maka dari itu plan ini berjalan dengan sempurna. Oke. Nah, maka dari itu paling bagus lagi ya selalu lihatlah apa yang sudah dibuat oleh pasar itu sendiri. Contohnya support. Wah, ini support sudah di breakout, sudah dihancurkan. Wah, di atas ada apa? Kita sebenarnya lebih bagus melihat dan membaca hal-hal tersebut. Nah, dengan membreakout, dia membreakout ada meninggalkan supply di atas. Nah, seperti itulah contohnya. Masih banyak lagi hal-hal lain, bisa dengan chart pattern. Apabila dengan chart pattern ya di sini dapat dilihat juga di sini bisa menjadi Quasimodo ya. Nah, ada high, low, higher high. Nah, sini sudah membuat lower low, lower low. Nah, ini jadi Quasimodo. Nah, apabila yang mau menggunakan Quasimodo, mau memanfaatkan level Quasimodonya di sini, letakkan stop loss di atas headnya ini, ya silakan juga, tidak masalah. Ataupun juga dengan teknikal ataupun dengan gaya yang lainnya juga ya silakan. Nah, tapi lebih bagus kita melihat, kalau saya pribadi lihat dulu apa yang sudah dibuat oleh harga. Nah, jadi kemarin harga di sini saya sudah ada jelaskan, dia meninggalkan supply di sini. Nah, satu lagi mungkin ya ada yang bingung, ya kenapa sih menjadi patokan higher low-nya yang ini yang digunakan? Nah, kenapa tidak yang ini? Secara struktur pasar, higher high ini lebih tinggi daripada ini. Oke? Nah, higher high yang ini lebih tinggi daripada yang ini. Maka dari itu ini tidak digunakan, berpatoknya kepada yang struktur sebenarnya, rally, base, rally naik ke atas membuat higher high yang baru. Jadi ini tidak digunakan. Nah, ini sifatnya bisa menjadi, wah ini bagus nih kalau mau digunakan QM-nya boleh nih berpatok di sini. Nah, karena dia ada salah satu sifat, ya sini ada rally base rally, yang dimana rally base rally inilah yang menghancurkan resisten ini. Resisten di dalam struktur kenaikan. Wah ini bagus nih. Nah, kenapa seperti itu saya katakan bagus? Karena satu sisi juga bagi yang memang ada mengetahui perihal swap ya, pertukaran. Nah, ini salah satu rally base rally ini kan menjadi demand ya. Nah, dia dihancurkan di sini, hancur di sini. Nah, setelah itu coba perhatikan.
Dia tidak keluar daripada ruang lingkup kotak yang warna hijau ini. Nah, kenapa? Yang tadinya demand ini, dia kembali lagi naik kemari, dia menjadi supply. Tertahan lagi di situ. Wah, di dalamnya ada supply lagi. Wah, itu maka lebih bagus lagi. Nah, jadi setiap menemukan hal suatu seperti ini, rally based rally seperti ini, yang dimana kalau bahasa mudahnya itu, dia ada melakukan sesuatu. Terbentuknya rally based rally ini ada yang dibuatnya, ada yang dilakukannya. Apa yang dilakukannya? Rally based rally ini menghancurkan resisten struktur kenaikan di sini. Sehingga setelah hancur, berawal dari rally based rally inilah pasar membuat higher high yang baru di sini. Nah, seperti itulah kita membaca pasar. Nah, kalau saya seperti itu. Nah, jadi benar-benar teliti. Nah, karena memang dia punya sifat dan ada kerja yang dilakukannya. Apa sih kerja yang dilakukan oleh rally based rally ini? Menghancurkan resisten yang dimana resistennya itu adalah menjadi struktur kenaikan. Nah, dia menghancurkan. Maka dari itu, ini rally based rally ini menjadi area yang penting. Oke, area yang penting setelah dia dihancurkan di sini. Nah, maka dari itu, berhubung dia penting, tapi penting kenapa hancur? Biarkan saja dia hancur. Tidak apa dia hancur? Karena tadi dia hancur, karena dia tadi penting, ya sudah, harga naik lagi, dia bertukarlah perannya tadi yang demand, dia bertukar menjadi supply. Nah, toh kembali jadi penting kan? Nah, maka dari itu lebih bagus cobalah lihatlah apa yang dibuat oleh pasar. Mau apapun penerapannya, mau menggunakan konsep apapun, cobalah dikombinasikan dengan hal-hal tersebut. Ya, insya Allah akan lebih baik lagi. Nah, jadi ini adalah swap pertukaran yang dimana demand bertukar menjadi supply. Ya begitu juga sebaliknya, berlaku juga supply bertukar menjadi demand. Nah, kalau di luar sana ini banyak juga yang mengatakan salah satu base yang origin. Nah, itu bagus. Jadi salah satu support dan resisten yang bagus itu bagaimana? Nah, kan seperti itu. Nah, kalau yang bisa secara tersiratnya memaknainya, ya perhatikan saja segala sesuatu support dan resisten yang berada di dalam struktur pasar, maka itu adalah salah satu support resisten yang bagus untuk kita analisa. Hanya saja kita tinggal lihat apa sih yang sudah dibuat oleh harga di area resisten ataupun support yang bagus tersebut. Nah, oke, sedikit saja lebih kurang edukasinya seperti itu dari apa yang ada saya pahami ya, dari yang saya pelajari. Pelajari, aduh capek sudah. Nah, pokoknya sudah mengatakan, udah hentikanlah mencari teknikal ini, lebih kepada hal yang lainnya. Nah, jangan sampai kita terbentur ya, jangan sampai kita terbentur lama di teknikal saja gitu loh. Mencari decision point di mana yang tepat, yang bagus, ini itu semua segala macam. Nah, jangan sampai terlalu lama gitu. Kenapa seperti itu? Saya pribadi, waduh, bergelut di dunia teknikal sejak 2014 ya. Terakhir memutuskan sudah cukup. Sudahi mencari teknikal, ayo kita mengeksekusi dengan segera dari apa yang sudah kita ketahui. Kenapa? Semakin banyak kita mencari tahu, kita tidak akan ketemu yang sempurna. Dikarenakan apa? Kesempurnaan yang mau kita cari, bagaimana caranya? Di situ kita nge-sell, di situ harga jatuh. Di situ kita nge-buy, di situ harga jatuh. Kita tidak siap untuk resiko. Ya sementara dalam trading ini resiko itulah yang pasti. Nah, kalau seperti itu, aduh, ya sudahlah, lebih baik tidak usah trading. Nah, kalau tidak siap resiko, tidak usah trading saja. Maka itu akan lebih baik lagi. Tidak usah trading. Nah, jadi sebenarnya mau apapun konsep kita itu tidak ada yang salah. Semuanya itu bagus. Hanya saja mungkin ada beberapa faktor yang dimana memang kita tidak dapat mengkonsistenkan akan hal tersebut. Nah, itu ya, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi juga. Nah, sebagai contoh, gimana ya? Mau entry sell tepat di resisten, contohnya gitu kan. Kita malah tidak mau konsisten, ya ketemu resisten kita tidak nge-sell. Ketemu supply kita tidak nge-sell. Nah, kita malah menunggu hal-hal yang lainnya. Jadi dikarenakan ketidakkonsistenan kita tersebutlah sebenarnya yang dimana kita belum dapat bisa konsisten, ya di situ sih kita sebenarnya terjerumus.
seperti itu. Nah, jadi ya lebih bijaksana sajalah kita dalam trading ini. Nah, oke, saya rasa ini saja dulu. Saya sudahi dulu live trade sekarang ini. Kemarin tanggal 1 ya, sekarang sudah tanggal 2 April tahun 2023, tepatnya sekarang jam 20.48 malam ya. Nah, mudah-mudahan ya saya sih selalu berharap semua trader-trader yang ada di Indonesia ini bisa semakin konsisten di dalam profitnya. Nah, kenapa ya? Apabila semuanya bisa sukses kan ya suatu kebanggaan yang sangat bagus ya untuk kita sebagai warga negara Indonesia ini. Baguslah, saya senang gitu. Hanya saja ya itulah, apabila mau belajar, mau mencari tahu, ya cari tahulah dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan serius, nah, jangan main-main ya. Apabila dikonsistenkan, ini bukan suatu hal yang tidak menjanjikan. Ini lebih daripada menjanjikan. Ya, tetapi tergantung kepada kita semua. Kembali kepada kita semuanya. Karena apa? Ya, apabila memang kita sudah memadai ya, nah, dengan segala halnya dalam trading ini, waduh, wah saya nggak tahu lagi mau berkata apa. Kalau memang sudah bisa dalam segala halnya, insya Allah pastilah konsisten profitnya, profit terus. Nah, tapi tetap diingat ya, yang namanya ini kalau saya pribadi tetap ini adalah bisnis. Maka dari itu, karena ini bisnis, mindset saya ini adalah bisnis, maka dari itu dia memiliki resiko. Nah, kelolalah keuangan kita dengan bijaksana, kelolalah resiko kita, minimalisirkanlah resiko kita untuk dapat mengambil suatu keuntungan. Bukan menghindari kerugian ya. Nah, kenapa? Rugi itu di dalam trading, khususnya pasar forex, bagi saya itu pasti. Nah, jadi kalau ada yang merasa tidak pasti, wah berarti dia sudah luar biasa hebat. Nah, saya pun pengen ketemu orangnya. Kenapa? Nggak apa-apa, kalau mau dikelola dana saya, ya saya nggak capek lagi gitu kan. Tapi pasti. Nah, tapi saya sendiri pun tidak yakin itu akan ada. Oke? Nah, tapi ini satu lagi gini, sebaik-baiknya orang jangan juga percaya sama orang. Karena apa? Dalam trading ini lebih baik lagi konsisten saja, percayakan saja semua halnya itu pada diri kita sendiri. Jangan terlalu percaya sama orang. Contohnya juga dalam belajar. Nah, kita mencari belajar pemahaman sama orang lain. Jangan mentah-mentah langsung kita gimana ya? Kita mengiyakan seperti itu. Kenapa? Ini pengalaman saya juga. Contoh dulu saya belajar supply demand ya. Nah, saya kan dulu YouTube masih belum ada, belum terlalu booming di YouTube ini. Nah, jadi dulu mencari referensi itu dengan tulisan, masuk ke forum-forum luar, forum-forum lokal, forum luar. Nah, jadi kita janganlah langsung mengambil mentah-mentah seperti itu. Kita cari tahulah dulu elektabilitas daripada yang disampaikan itu benar tidak. Nah, sudah tepat atau tidak gitu. Dikarenakan apa? Apabila yang kita serap pun juga ternyata salah, itu yang bahaya. Ya maka apa? Sampai kapanpun kita menerapkannya akan salah. Wah, mulai ada berkata siapa juga. Katanya di resisten harga akan nge-sell. Katanya di supply kita nge-sell. Ternyata supply-nya tembus, hancur juga. Nah, sementara kita sudah menyalahkan tempat kita belajar. Nah, yang di awal yang dimana kita tidak ketahui, nah, dari pemberi materinya ini elektabilitasnya bagus tidak, benar-benar memahami tidak. Ternyata dia sendiri pun juga lebih kurang baru kenal supply ataupun demand ataupun resisten support ataupun baru kenal namanya teknik breakout, baru kenal 1 bulan yang lalu sudah memberanikan diri untuk membuka kelas. Itu banyak loh, hati-hati. Nah, saya hanya sedikit menyampaikan hal seperti ini dikarenakan apa? Saya pun juga salah satu yang sudah pernah merasakan hal tersebut. Nah, sebagai contoh dulu ini supply ya. Ini contohnya gini nih. Ini kan supply saya marking nih yang warna ini nih. Kotak warna biru ini. Nah, dulu begini tuh. Nah, ada yang seperti ini. Saya tidak mendiskriminasi ya. Nah, seperti ini. Dikecil-kecilkan di sini. Nah, ini jadi supply-nya begitu. Nah, di sini saya terjerat. Nah, pada saat saya nge-sell di sini, harga malah hancur, stop loss tersentuh. Nah, tetapi setelah mendalami dan mencari tahu hal yang lebih pasti lagi,
Nah, barulah saya marking supply seperti ini, memanfaatkan supply yang seperti ini. Dan barulah di situ kita mempunyai suatu perubahan. Hati-hati, banyak hal tersebut. Banyak hal tersebut yang bertebaran di luar sana. Nah, maka dari itu jangan kita langsung mengaplikasikannya, menerapkannya, mentah-mentah apa yang diberikan. Cari tahu juga sama yang lain. Buat suatu perbandingan yang benar, yang betul. Nah, sehingga ya disitulah kita akan lebih matang lagi. Nah, oke, saya rasa saya sudahi saja dulu ini. Alhamdulillah ini plannya berjalan dengan sempurna di pair BTC USD. Saya memanfaatkan time frame M30. Nah, plan berjalan dengan sempurna yang dimana tempat nge-sell, area sell, decision point saya supply-nya ini, dan juga area TP demand dan juga resistennya di sini. Area flag ini resistennya berjalan dengan sempurna yang dimana harga sudah datang mereaksi di area kawasan TP ini tersebut. Oke, jadi plan ini berjalan dengan sempurna dan menghasilkan profit, dan saya juga melakukan partial close dalam hal ini, mengambil keuntungan yang sudah berjalan beberapa dari jumlah lot yang dibuka. Nah, dan saya sisakan satunya ini dengan meletakkan break even point. Nah, untuk mengantisipasi yang dimana apabila harga naik ke atas saya sudah tidak lagi dalam keadaan rugi, yang dimana saya sudah mengantongi keuntungan, dan apabila harga turun lagi ke bawah, nah maka ini menjadi bonus untuk saya. Oke, maka dari itu saya sudahi saja dengan wassalam.